Jadi awalnya pengawas ruangan bersama operator TIK itu melihat ada gerak-gerik yang tidak semestinya oleh seorang peserta tes, itu kadang memegang telinga. Kemudian beberapa kali juga terlihat peserta ini mengamati atau melihat ke arah pengawas. Nah, kemudian oleh pengawas melihat ini sebagai sesuatu yang tidak wajar. Nah, ketika ada kunjungan atau inspeksi dari penanggung jawab lokasi, karena penanggung jawab lokasi itu salah satu tugasnya kan berkeliling dan memonitor juga mengevaluasi pelaksanaannya di setiap ruang, dilaporkan, dan kemudian saat itu kemudian dilakukan pengamatan yang mendalam terhadap peserta ini, dan kemudian juga dilakukan beberapa pertanyaan, dan kemudian juga dicek, ternyata ditemukan alat bantu dengar dari yang dipasangkan di lubang telinga. Nah, kemudian dilakukan lebih detail lagi, ternyata di tubuhnya ditemukan HP dan juga tadi semacam ini kotak ini yang hitam, yang ya kita juga nggak tahu fungsinya bagaimana, memakainya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu peserta kita minta melanjutkan tes UTBK, dan setelah itu waktunya habis karena peserta ini waktunya terjeda saat kita melakukan pendalaman terhadap temuan ini, maka kemudian dia tesnya juga mundurnya lumayan lama, sekitar 15 menit lebih lama dari peserta lain. Nah, kemudian setelah yang bersangkutan selesai, kemudian kami menugaskan koordinator lokasi, kemudian menugaskan koordinator pelaksana, kemudian juga menugaskan koordinator penjaminan mutu dan koordinator TIK untuk melakukan pendalaman dan juga untuk menandatangani berita acara kecurangan. Nah, kemudian semua catatan kecurangan kita tulis di berita acara itu, dan yang bersangkutan juga mengakui itu barangnya, dan ini barang yang tidak boleh dibawa masuk saat UTBK. Jadi saya pikir ini yang bersangkutan sudah mengakui dan menandatangani, kemudian bagi kami ini kemudian kita sita alat ini dan juga kita simpan berita acaranya. terkait indikasi penipuan yang berkedok
janji naik haji satu keluarga, Mas. Ini seperti apa Mas kronologinya Mas? Jadi awal itu saya masuk ke situ itu tanggal 13 September, Mas. Awalnya itu bekam karena yang bersangkutan itu membuka praktek bekam. Terus kemudian anak saya yang pertama sama kedua itu diajak rekreasi ke Telaga Sunyi. Nah, setelah peristiwa rekreasi itu seminggu kemudian anak saya itu dijanjikan umroh, Mas. Nah, jadi saya sebagai orang tua itu merasa senang. Nah, karena senang inilah akhirnya saya ikut rutin kajian di sana. Di mana kajiannya itu setiap Jumat sore, Sabtu sore dengan Minggu sore. Dari hasil Ya justru semakin parah. semakin parah. Ya, sampai meninggal Februari sekitar 2025. Tapi sempat mengeluarkan uang bayar atau apa? ATM-nya diminta malah. ATM-nya Dengan dalih supaya pembersihan harta disumbangkan ke suatu yayasan yang kita juga nggak tahu yayasannya yayasan apa. di dalam ATM itu total kerugian berapa sampai 450-an, 470 ya. Ada itu datanya. punya adik jenengan ya? Iya, pun kayaknya kalau dinilai secara formal yang berlaku di Indonesia standar MUI mungkin yang masih di bawah ini. Setahu saya bahasa tulisan Arab pun abad pun nggak bisa. Sebanyak 11 orang. Terus suami istri lah, ini datang lagi 3 orang sebagai ahli waris daripada korban yang ditipu, yang diduga ditipu oleh Sultan Nusantara ini. Nah, ini kan yang datang ke sini kan adalah ahli waris dan kerugian sudah mencapai kurang lebih 0,5 miliar. Ini kan sebuah tindakan yang fantastis karena modusnya adalah dia membawa membawa ATM-nya, kemudian buku tabungannya dengan harapan dia akan untuk membersihkan harta-hartanya. Ini kan sebuah tindakan penodaan agama Islam yang wajib kita untuk luruskan. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan juga, bahwa kalau sesuai dengan informasi yang saya terima itu jelas banyak yang menyimpang dari seperti tidak boleh makan lele, patin, ya itu kan sejauh yang saya tahu dia tidak ada dalilnya. Tujuan itu ikan itu makanan itu ya salah sampai ada dalil yang mengatakan bahwa sementara ya tidak ada kan, maka menurut saya itu jelas itu dalilnya yang kedua tentang tidak boleh berobat rumah sakit sebagainya tempat-tempat itu mengandung ya menurut saya untuk bisa diketahui jelas ini ada unsur najisnya babinya tentakan dan ada penelitian yang jeli harus ada laporan dulu dan diteliti secara sampai tidak nanti tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Tidak bisa serta-merta dikatakan itu mengandung Ahli waris kan uangnya